Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Muhammad Khadafi, masih di MK Channel 28. Ini kita membahas tentang COVID-19, guys. Apa hubungan COVID-19 dengan pemerintah Indonesia, dengan Habib Rizik dan juga Habib Bahar? Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih kaitan antara keempatnya ini? Tentu ada, dan jelas ada. Dimana kita semua tahu efek dari COVID-19 ini adalah kita terpaksa, bukan dipaksa, tapi kita terpaksa berkurung diri di rumah. Kita berdiam diri di rumah, tidak bisa kemana-mana. Bahkan yang sedang berada di perantauan saja tidak bisa pulang, tidak bisa bertemu keluarganya, ya. Jadi ini sebenarnya adalah teguran dari Allah bagi kita semua, dan mungkin azab bagi sebagian orang, serta ujian bagi orang-orang yang beriman. Kaitan pertama antara COVID-19 dan juga pemerintah ialah bahwasanya pemerintah sebelum ini sempat melakukan lockdown. Jauh-jauh hari sebelum adanya COVID-19 ini, pemerintah sudah melakukan lockdown terhadap Habib Rizik Syihab. Mereka melockdown beliau sehingga beliau tidak bisa pulang ke tanah airnya. Mereka melockdown Habib Rizik Syihab di Arab Saudi. Dan begitu juga hal yang menimpa dengan Habib Bahar. Mereka juga melockdown Habib Bahar, menekam di penjara hanya karena masalah yang sepele. Ini sebuah ketidakadilan. Jadi Allah ingin menegur kita, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika kalian memerangi wali-wali Allah, kalian memerangi orang-orang beriman, kalian memerangi orang-orang soleh, apalagi beliau itu adalah zuriyah Nabi. Habib Rizik dan Habib Bahar itu adalah cucu kandung Rasulullah SAW melalui jalur Husain. Ketika pemerintah Indonesia melockdown mereka, Habib Rizik di lockdown, tidak boleh keluar dari Arab Saudi, tidak boleh pulang ke Indonesia. Sedangkan Habib Bahar di lockdown, ditahan dalam penjara, terkurung, terkunci. Maka ketika itu Allah marah. Allah marah, dan akhirnya efeknya terjadi pada kita semua. Seperti inilah yang dirasakan oleh Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar. Mereka terkunci, terkurung, tidak bisa bebas. Allah ingin menunjukkan kepada kita bagaimana perasaan mereka, seperti apa yang mereka rasakan. Mereka terkurung, terkunci, tapi masih banyak juga umat Islam yang menghina beliau, yang mencaci maki beliau, memfitnah beliau. Dan sekarang Allah ingin menunjukkan pada kita, ingin kita juga merasakan apa yang mereka rasakan selama ini. Kita baru hanya beberapa minggu saja di lockdown, kita sudah panik, kalang kabut, nggak tentu arah. Bagaimana dengan mereka? Habib Rizik Syihab yang sudah bertahun-tahun di lockdown di Arab Saudi, Habib Bahar yang sudah beberapa bulan, mungkin ada memasuki 1 tahun di lockdown dalam penjara. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan anak istrinya? Kita baru saja Allah uji dengan sebentar saja, baru saja kan? Kita di lockdown hanya dalam hitungan hari. Kita sudah kalang kabut, kita sudah panik. Dan efek dari kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia adalah imbasnya kepada kita semua, rakyat Indonesia. Bahkan bukan hanya kita saja, termasuk kepada seluruh dunia. Efeknya terjadi, berimbas kepada seluruh dunia, pada negeri jiran, Malaysia, Singapura, Brunei, dan negara-negara Islam lainnya. Dan dimana juga kita selama ini kita telah membiarkan saudara-saudara kita di Palestina di lockdown oleh Israel bertahun-tahun, puluhan tahun. Kita baru di lockdown hanya beberapa hari saja sudah panik, kalang kabut, nggak tentu arah. Allah hanya menguji kita hanya sebagian kecil dari ujian yang Allah berikan kepada orang-orang soleh.
kepada zuriat Nabi, kepada wali Allah. Ya, saya berani mengatakan Habib Rizik itu adalah wali Allah. Kenapa? Karena siapa yang bisa menggerakkan, mengumpulkan 7 juta jiwa, bahkan lebih dari itu, berkumpul dalam satu titik, berkumpul dalam satu tempat. Siapa yang mampu melakukan itu kalau bukan wali? Beliau mampu menggerakkan hati jutaan umat Islam Indonesia untuk bersatu. Ya, mungkin kalian pasti akan menjawab, ya itu kan Allah yang gerakkan. Memang secara hakikat Allah lah yang menggerakkan jutaan umat Islam untuk berkumpul. Tapi yang menjadi asbabnya itu adalah Habib Rizik Syihab. Jadi jalan untuk kita bersatu. Jadi buat teman-teman yang pernah menghina Habib Rizik, yang pernah mencaci maki beliau, yang pernah menghina Habib Bahar dan mencaci maki Habib Bahar, bertaubatlah. Buat pemerintah juga, minta maaf kepada Habib Rizik, segera copot cekal terhadap Habib Rizik, bebaskan Habib Bahar secara terhormat. Insya Allah Indonesia akan aman, Indonesia akan terbebas dari mara bahaya, segala macam bencana musibah. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Karena apa? Karena ketika siapapun yang berani memusuhi ulama, memusuhi wali-wali Allah, maka Allah nyatakan perang kepada mereka itu. Jadi mari sama-sama kita memperbaiki Indonesia. Satu-satunya cara, langkah awalnya adalah dengan membuka lockdown terhadap Habib Rizik dan juga Habib Bahar. Insya Allah lockdown kepada kita semua akan segera Allah buka. Insya Allah tidak mungkin. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.